ayat ini namun dia tidak bertafakkur, dia tidak berpikir, dia tidak mengamalkan daripada ayat tersebut. Celaka, kata Nabi, orang-orang yang membaca ayat ini dan dia tidak merenungkan isi dan makna daripada ayat. Yang dicuci dulu. Nah, ini bahasa dicuci ini, dia tetap masuk surga, tapi dicucinya bukan pakai sabun, pakai rinso. Dicucinya tawa. Ngerti? Ngerti gak? Dicucinya pakai api neraka. Namun bilang ada wali mengaku dirinya wali, tidak pernah bangun malam. Ini wali murid atau wali kuping. Tidak ada namanya wali nggak bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-alim al-allamah al-mufassir al-muhaddits Muhammad Ali Muhammad Allam bin Ibrahim al-Bakri al-Syafi'i al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fid darain amin. Qala wa an Abu qala dakhaltu ana wa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala wa Ubayd bin Umair ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. فقال ابن عمر حدثني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت ثم قالت كل أمره كان عجبا. أتاني في ليلتي حتى إذا دخل معي في كتابه وألزق جلده بجلدي قال يا عائشة إذني لي أن أعبد لربي عز وجل. فقلت إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت فقام إلى خدمة في البيت فأكثر صب الماء ثم قام فقرأ القرآن. قال ثم بكى حتى رأيت أن دموعه بلغت حجره ثم اتكى على جنبه الأيمن ثم وضع يده اليمنى تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض. قال فجاء بلال فآذنه بصلاة الفجر فلما رآه يبكي قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال ألا أبكي وقد أنزل علي الليلة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا والناس حوله فقال إن الله تعالى لكل نبي شاء وإن شاء قيام هذا الليل. وعن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر لها أن الناس يقرؤون القرآن في ليلة مرة أو مرتين. قال أولئك قرأوا ولم يقرأوا. وقال كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة تمام وكان يقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فما يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. قالت وكان يوضع له وضوءه وسواكه ثم يبعثه الله ما شاء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Kemarin telah kita jelaskan bagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW kalau beliau sudah memasuki waktu malam hari. Di mana kita mengetahui kemarin ada beberapa cerita yang disampaikan oleh beberapa sahabat. Di antaranya kemarin saya ingatkan kembali ada Abu Dar Al-Ghifari yang mencoba untuk mengikuti sholat baginda Rasulullah SAW. Dia datang di masjid, dia lihat Nabi lagi sholat, maka aku ikut sholat bersama Nabi. Ini mendapat keberkahan, sholat malam bersama Rasulullah SAW. Nabi nggak mengajak, jadi Nabi nggak salah. Pada saat dia ikut sholat, ternyata sholat Nabi panjang. Sampai dia bilang, aku ngantuk, jidatku kejedot dinding. Dari panjangnya sholat baginda Rasulullah SAW.
Itu merupakan salah satu sifat bagaimana qiyamul lailnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hadis kali ini ada beberapa sahabat yang mereka ini termasuk sahabat yang pada saat Nabi sudah diutus, sebagian dari mereka masih kecil, sehingga pada saat Nabi wafat mereka tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, mereka tahu siapa orang yang paling mengenal kehidupan di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Istri-istri baginda Rasulullah, di antaranya yang paling banyak meriwayatkan tentang keseharian Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah Abdullah bin Umar, Ubaid bin Umair, Atha. Mereka semua datang ke rumah Sayyidah Aisyah untuk bertanya bagaimana keseharian Nabi Muhammad SAW, dan diantaranya yang ditanyakan oleh mereka, hadits ceritakan kepada kami bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah, apa yang kau takjub dari perkara Nabi Muhammad SAW, keadaan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Sayyidah Aisyah, sebelum dia menjawab, karena disebutkan nama kekasih mereka, yaitu nama baginda Rasulullah SAW, maka seketika Sayyidah Aisyah mengucurkan air mata. Beliau menangis. Setelah berhenti menangis, barulah beliau menjawab. Beliau katakan, kau tadi bertanya tentang urusan apa yang aku takjubkan dari baginda Rasulullah SAW. Dia katakan, sungguh semua urusan Nabi itu, semua keadaan Nabi itu, keseharian Nabi itu membuat kita akan takjub. Semua keseharian Nabi. Maka salah satunya aku akan ceritakan, kata Sayyidah Aisyah, satu hari kebetulan memang di malam Sayyidah Aisyah, kebetulan di malam Sayyidah Aisyah, Nabi di rumah Sayyidah Aisyah. Maka pada saat sudah masuk ke dalam rumah, Nabi pun berbaring di samping Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, malam ini izinkanlah aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, aku ini senang dekat dengan engkau ya Rasulullah, dan aku juga senang untuk mengikuti semua keinginanmu. Kalau malam ini kau mau sholat, aku pun akan bangun sholat bersamamu ya Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah pun mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW di malam tersebut. Nabi pertama-tama qama ila qilbatin fil baiti fa aktsara sabbal ma. Nabi bangun untuk mengambil wadah yang isinya air. Kemudian Nabi berwudu. Summa qama, kemudian Nabi pun bangun dan melakukan sholat. Faqara al-Qur'an, Nabi membaca Al-Qur'an. Qala, kata Sayyidah Aisyah, aku perhatikan baginda Nabi Muhammad SAW mulai menangis. Sampai aku lihat air matanya sudah menetes sampai di dada. Jadi ini sudah banyak. Nah, kemudian tsumma taka'a ala jambihil aiman. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyandar ke sebelah kanan. Tsumma wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Artinya selesai baginda sholat, beliau istirahat. Nah, istirahatnya itu kurang lebih kayak kemarin yang kita jelaskan. Jadi Nabi menghadap ke kiblat, ya, kepala di sebelah sini. Jadi kalau ini kiblat, kepala sebelah sini, kaki di sebelah sini, dan menghadapkan mukanya ke arah kiblat, dan kemudian meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Ini cara tidur baginda Rasulullah SAW, cara istirahat beliau, baik tidur sebentar atau tidur lama. Karena posisi seperti ini kata para ulama, di antaranya ada yang mengatakan posisi hati itu di sebelah kiri. Kalau kita tidur menghadap ke kanan, itu hati itu gantung, sehingga dia gampang bangun, gampang kaget. Nah, untuk supaya ibadah selanjutnya mudah, ini posisi tidur seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidah Aisyah, selesai beliau sholat, menangis, aku lihat air matanya sampai ke sini, dan kemudian beliau berbaring dan terus menangis sampai aku melihat air mata beliau membasahi bumi, membasahi lantai, kata Sayyidah Aisyah. Kemudian Bilal datang, Sayyidina Bilal seperti biasa. Bilal akan mengingatkan waktu masuknya sholat subuh. Kata
Bilal fa'adanahu bi salatil fajri. Sayyidina Bilal mengabarkan masuknya waktu fajar. Pada saat Sayyidina Bilal melihat Rasulullah SAW menangis sampai basah lantai yang ada di sekitar Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal nangis, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sampai perlu menangis? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan sudah diampuni kalau seandainya ada dosa." Kalau seandainya, dan mustahil seorang nabi itu punya dosa. Seandainya ada dosa, engkau sudah diampuni. Maka Nabi menjawab, afala aku abdan syakur. Riwayat ini sangat banyak. Artinya ada beberapa riwayat Nabi ditanyakan kenapa kok beribadah. Di antaranya Sayyidah Aisyah juga sendiri pernah bertanya. Kalau dalam riwayat yang satu ini, Sayyidina Bilal yang bertanya. Karena melihat air mata Nabi bercucuran sampai membasahi lantai, Sayyidina Bilal mengatakan, mengapa engkau perlu sampai menangis kayak orang yang ketakutan tidak selamat hidup di dunia dan di akhirat? Mengapa perlu menangis ya Rasulullah? Sedangkan engkau kalaupun ada dosa sudah dimaafkan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Nabi sama seperti jawaban-jawaban pada saat Nabi ditanyakan kenapa Nabi beribadah, kenapa Nabi bangun malam, kenapa Nabi sholat malam. Nabi menjawab, bukankah sudah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab lagi, alasan beliau menangis, ala abki wa qad unzila alayya lailah. Tidakkah aku menangis sedangkan sudah diturunkan padaku malam ini ayat alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ayat yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa Allah menjelaskan ada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akal sehat mereka. Siapa? Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang berzikir dalam keadaan duduk mereka, dalam keadaan berdiri mereka, dalam keadaan mereka berbaring. Mereka inilah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akal mereka, tidak mau menyia-nyiakan sedikit pun dari waktu mereka kecuali mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi setelah menjelaskan ayat ini turun pada malam hari ini, kata Nabi, maka celakalah orang yang membaca ayat ini namun dia tidak bertafakkur, dia tidak berpikir, dia tidak mengamalkan daripada ayat tersebut. Celaka, kata Nabi, orang-orang yang membaca ayat ini dan dia tidak merenungkan isi dan makna daripada ayat tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa pada suatu hari Nabi duduk wan nasu haulahu, dan orang-orang ada di sekitar baginda Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi ada di sekitar Nabi. Kemudian Nabi berkata, innallaha ja'ala likulli nabiyyin syahwah. Sungguhnya Allah menciptakan untuk tiap-tiap nabi itu keinginan, syahwat, keinginan. Dan Allah sudah menjadikan keinginan dan syahwat ini terletak pada qiyamul lail. Jadi keinginan Nabi, syahwat Nabi bukan lagi pada hal-hal yang bersifat duniawi, bukan lagi pada hal-hal yang bersifat kelezatan dunia, tapi bersifat beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ini syahwat yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain yang masih berkenaan dengan qiyamul lail, qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dzukiralaha, disebutkan di hadapan Sayyidah Aisyah, annan nasa yaqra'una al-Qur'an fi lailatin marratan aw marratain. Wahai Sayyidah Aisyah, ada orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari, kadang-kadang satu kali, kadang-kadang mereka membaca Al-Quran 2 kali di malam hari. Kata Sayyidah Aisyah, mereka itu adalah orang-orang yang membaca tapi sebenarnya belum membaca dengan hakikat. Lalu bagaimana membaca dengan hakikat? Kata Sayyidah Aisyah, kalau mau tahu cara bacanya baginda Rasulullah SAW, aku satu hari, kata Sayyidah Aisyah, bangun bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau membaca di dalam qiyamul lailnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. 4 surah yang panjang, kurang lebih 6-7 juz. Fala yamurru bi ayatin fiha takhwif illa Allah azza wa jalla wasta'ala. Setiap nabi lewat pada ayat-ayat yang di dalamnya ada peringatan, ada hal yang menakutkan, ada hal yang menggambarkan bagaimana kesulitan yang akan dialami oleh seorang mukmin di hari kiamat.
bagaimana hisab, bagaimana perhitungan, bagaimana melewati sirat. Setiap Nabi melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada peringatan, maka Nabi akan meminta kepada Allah agar diberikan penjagaan dan perlindungan dan keamanan di hari kiamat. Dan tidak lewat pada ayat-ayat yang di dalamnya ada kabar gembira, kecuali Nabi meminta kepada Allah agar diberikan kepada Nabi diberikan kepada Nabi hal-hal yang menggembirakan tersebut. Nah, dari sini kata para ulama, kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, misalkan dalam ayat Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah, di akhir itu kan ada ayat yang afala yaquluna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta mudzakir falasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Untuk orang-orang yang mengingkari keesaan Allah, mengingkari syariatnya Allah, mengingkari daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, orang yang menentang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Allah akan memberikan azab yang besar. Nah, setelah mendengar ayat ini, kata ulama, nah kita seperti tadi yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan Nabi kalau dengar ada ayat azab, berlindung pada Allah agar terhindar dari azab tersebut. Jadi dianjurkan kalau dengar ayat tersebut, yu'adzibu adzabal akbar, baca Allahumma inna na'udzubika min adzabik. Allah atau Allahumma qina adzabak. Jadi bebas, penting kita membaca doa untuk berlindung dari azab. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Nah, kemudian inna ilaina iyyabahu summa inna alaina hisabahu. Dijelaskan di sini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kepada kami mereka akan dikembalikan dan atas kami yang akan memperhitungkan kesalahan dan kebaikan-kebaikan mereka. Nah, ketika mendengar ayat hisab, perhitungan, maka kata ulama berdoa, minta kepada Allah. Ada sebagian ulama mengatakan doanya Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, jadikan hisabku nanti di hari kiamat itu mudah. Tapi ada doa yang lebih bagus lagi, karena nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad SAW ini terbagi tiga. Ada yang masuk surga dengan tanpa hisab. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan ada sebab-sebab orang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya dengan menghidupkan malam dengan ibadah. Beribadah di malam hari itu merupakan sebab masuk surga tanpa hisab. Itu di antara salah satu sebab. Jadi ada di antara umat Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat akan dipanggil, ayunada munadi, aina alladziina yaqumul lail, aina alladziina tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana mereka orang yang pada saat masuk malam hari, di tengah malam hari, mereka menjauhkan badan mereka dari tempat tidur. Artinya apa? Mereka bangun malam untuk beribadah. Mana kata Allah? Nanti di hari kiamat seluruh umat manusia akan mendengar panggilan ini. Maka mereka yang suka bangun malam akan berdiri. Dan ternyata jumlah mereka ada sedikit. Dan kemudian mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam surga tanpa ada hisab. Jadi langsung masuk, gak pakai pemeriksaan, langsung masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Jadi di sini yang pertama ada orang-orang yang mereka dari umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang kedua, mereka masuk ke dalam surga tapi ada hisab, diperhitungkan nanti. Tapi tidak terlalu susah. Ini hisaban yasiro, ya, perhitungan hisab yang mudah. Ada lagi yang masuk ke dalam surga. Jadi umat Nabi Muhammad itu artinya apa? Semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Tapi terbagi tiga. Ada yang langsung, ada yang dihisab dulu sebentar, mudah. Ada lagi yang dicuci dulu. Nah, ini bahasa dicuci ini, dia tetap masuk surga, tapi dicucinya bukan pakai sabun, pakai rinso. Dicucinya lawak. Ngerti gak? Dicucinya pakai api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Dicuci sebentar. Ada yang kira, oh dicuci sebentar ini enak.
cuma berapa sih paling lama di neraka, dia bilang, udah, kalau gitu yang namanya umat Nabi Muhammad tetap masuk surga, nggak apa-apa lah maksiat dikit-dikit, yang penting tetap menjadi umat Nabi Muhammad. Dia nggak tahu di neraka itu, sebentar di neraka itu kayak satu hari itu kayak 1000 tahun. Satu hari kayak 1000 tahun. Umur kita ini 60 tahun itu kayak panjang betul. Ini satu hari di neraka 1000 tahun. Dan ada hadis yang menyebutkan paling ringan azab orang di neraka itu ada sendal yang sudah dipersiapkan, sendal yang apabila diinjak sendal tersebut otaknya mendidih. Kaki kita nginjek, otak kita yang mendidih dari panasnya. Itu azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan di neraka. Jadi jangan coba-coba mau masuk jadi golongan yang ketiga, masuk ke surga tapi lewat dicuci terlebih dahulu. Kalau bisa masuk ke surga tanpa dihisap, lalu kenapa kita tidak mau? Ada jalannya, ada caranya, dengan bangun malam. Walaupun bangun malam itu 15 menit sebelum subuh, tapi kita hidupkan malam tersebut. Hidupkan jam bekernya 15 menit sebelum subuh, maka bangun. Sholat witir 3 rakaat, habis itu berdoa, baca Quran sedikit, tunggu sampai azan subuh. Nah ini fadilahnya sangat besar. Hanya 15 menit tapi fadilahnya sangat besar. Bagaimana pada saat nanti orang-orang semuanya tidak ada yang berdiri, tapi mereka yang menghidupkan malam walaupun cuma sebentar, mereka akan berdiri dan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh sekian banyak manusia yang ada di alam semesta. Jadi Qiyamul Lail ini merupakan hal yang sangat istimewa. Bahkan ada beberapa makalah yang mengatakan ma'uki dari waliyin wilayatun illa billah. Tidak ada pelantikan seorang kekasih Allah, seorang wali kecuali pada malam hari. Jadi kalau ada wali mengaku dirinya wali, tidak pernah bangun malam, ini wali murid atau wali kuping. Tidak ada namanya wali nggak bangun malam. Gak ada namanya kekasih Allah, orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, kecuali mereka bangun malam. Itu syarat. Gak bisa orang bilang dia wali tapi tidak bangun. Oh enggak, anak ini wali, tapi walaupun anak gak bangun malam, anak tetap wali. Gak bisa. Kenapa? Karena tiap orang yang dekat dengan Allah, dia akan memilih waktu yang dia dapat menyepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu bisa menyepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Malam hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menawarkan pemberian-pemberian di malam hari tersebut. Ala min da'in fa'astajiblah. Kata Allah, tidakkah ada yang mau minta? Allah sampai menawarkan. Ini khusus untuk malam. Tiap malam Allah menawarkan. Apakah tidak ada yang mau minta? Kata Allah, akan aku kabulkan. Tidak adakah yang mau minta ampun? Akan aku ampuni dosa-dosanya. Tidakkah ada yang menginginkan hajatnya dipenuhi? Akan aku penuhi hajat-hajatnya. Setiap malam Allah menawarkan hal tersebut kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung orang-orang yang menyisihkan sedikit daripada waktu tidurnya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menyibukkan diri sebentar menyepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi bagaimana tadi baginda Rasulullah SAW dari riwayat Sayyidah Aisyah membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah. Ini merupakan surat yang panjang-panjang yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada riwayat mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kalau beliau salat malam pada saat beliau sebelum tua, beliau salat malam itu semuanya dalam keadaan berdiri, kecuali pada saat beliau sudah mendekati hari wafat beliau salat malam yang 9 rakaat dalam keadaan berdiri, yang 3 rakaat beliau lakukan dalam keadaan duduk. Jadi ada beberapa rakaat beliau lakukan dalam keadaan duduk karena pada saat beliau sudah tua. Wa kana idza amila amalan dawama alaih. Dan Nabi itu di antara sifatnya, kalau sudah melakukan suatu pekerjaan, maka beliau akan mendawamkan pekerjaan. Jadi apa saja yang beliau lakukan, akan beliau
dawamkan. Ini beberapa riwayat tentang qiyamul lail baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas masih dalam bab yang berdekatan, bagaimana sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini kan lebih kepada apa? Lebih kepada surah apa saja yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad dan berapa lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun malam. Nah, itu sifat daripada qiyamul lail baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.